Di Yohanes 17 ayat 3 ini. Bilangan berapa, Pak? 23:19. Ya. Dicatat dulu nih, takut saya asumsi gitu kan. Nah, di sini kan udah jelas baca, ketika Allah berfirman, Dia akan menepatinya, tidak akan mengingkarinya gitu kan. Makanya tertulis di Yohanes 17 ayat 3 ini, Allah ini berfirman dan pasti tidak akan mengingkarinya, tidak akan berubah, bahwa Allah yang benar itu adalah Dia, kata Yesus, dan Yesus itu adalah utusan. Itu udah jelas, itu udah mutlak tertulis seperti itu firman Allah, tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Dan kenapa kata Mbak Isa tadi Yesus tidak pernah disembah, tidak pernah meminta disembah? Ya karena Yesus mengakui Dia itu hanyalah utusan. Yang wajib disembah itu adalah Bapa yang mengutusnya. Di Yohanes 17 ayat 3 ya, dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Yesus itu utusan, Kak Ica. Yang bilang Yesus itu bukan utusan itu siapa? Saya sudah mengatakan dari awal, Yesus itu benar utusan, sehingga Dia diutus untuk menerima firman Allah. Mbak Ica, tadi saya udah menegaskan, kalau Mbak Ica pingin hidup yang kekal, gitu kan? Saya tanya dulu ke Mbak Ica, ketika Allah berfirman, Allah akan menepatinya nggak, Mbak Ica? Mbak Ica, dijawab dulu. Pak, saya nggak akan potong. Ketika Allah, oke. Mbak Ica, di bilangan 23:19 di sini tertulis, Allah bukanlah manusia yang dapat berbohong atau menyesal, dan jika Ia berfirman, Ia akan melakukannya atau berbicara dan menepatinya. Makanya mungkin Mbak Ica juga meyakini ketika Allah berfirman itu, Dia tidak akan mengingkarinya, selalu menepatinya, betul? Dan ketika tertulis di Yohanes 17 ayat 3 ini, bilangan berapa, Pak? 23:19. Ya. Dicatat dulu nih, takut saya asumsi gitu kan. Nah, di sini kan udah jelas baca, ketika Allah berfirman, Dia akan menepatinya, tidak akan mengingkarinya gitu kan. Makanya tertulis di Yohanes 17 ayat 3 ini, Allah ini berfirman dan pasti tidak akan mengingkarinya, tidak akan berubah, bahwa Allah yang benar itu adalah Dia, kata Yesus, dan Yesus itu adalah utusan. Itu udah jelas, itu udah mutlak tertulis seperti itu firman Allah, tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Dan kenapa kata Mbak Isa tadi Yesus tidak pernah disembah, tidak pernah meminta disembah? Ya karena Yesus mengakui Dia itu hanyalah utusan. Yang wajib disembah itu adalah Bapa yang mengutusnya. Karena kehendak Bapa, kata Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Yang diinginkan kehendak Bapa itu, kata Yesus, engkau harus berbakti hanya kepada Dia sajalah. Sama halnya seperti yang dilakukan kepada Yesus. Yesus juga menyembah Bapa, Yesus juga sujud kepada Bapa, berdoa juga kepada Bapa. Coba dicatat baca, takutnya saya framing. Ketika Yesus sujud, ketika Yesus berdoa di Matius 26:39, dan ketika Yesus menyembah Bapa di Yohanes 4 ayat 22. Di situ udah jelas-jelas itu adalah perintah Bapa. Yesus sendiri mengerjakan seperti itu. Oke, kata Mbak Ica, siapa orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi harus diingat dulu Mbak Ica, menurut Yesus, hidup yang kekal itu seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku, kata Yesus itu, yang telah Engkau utus. Ini udah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Itu udah firman Allah. Ketika Allah berfirman di bilangan 23:19 tadi, Allah akan selalu menepatinya, tidak akan mengingkarinya. Percaya nggak Mbak Ica dengan firman itu? Amin. Nah makanya ketika ketika itu Yesus juga akhirnya, kenapa Yesus nggak minta disembah? Ya Yesus juga menyembah kepada Bapaknya. Yesus berdoa dan meminta juga kepada Bapaknya. Dia selalu berdoa, dia selalu meminta kepada Bapaknya, permuliakanlah Aku ya Bapa. Kan gitu. Dia juga meminta keselamatan kepada Bapa, akhirnya dikabulkan juga. Dia juga menyembah kepada Bapa di Yohanes 4 ayat 22. Dia juga sujud dan berdoa di Matius 26 ayat 39. Dan kata Yesus sendiri, jika kedua orang itu berdoa akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, bukan sama Yesus. Karena doa Yesus juga dikabulkan sama Bapaknya yang di sorga. Kita harus cermati dulu Mbak Ica dengan ayat-ayat di Bible ini. Pakailah gitu dengan kecerdasan kita. Kita dikasih akal pikiran itu harus berpikir berakal. Karena yang merubah-rubah ayat, yang menambah-nambah ayat itu pekerjaan iblis. Sedangkan di Bible ini udah tercatat bahasa Indonesia itu kita udah mudah kita sebagai bangsa Indonesia mencermati bahasa ini. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, udah berarti itu udah jelas tertulis Mbak Ica.
Kita tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi. Ketika Allah berfirman itu, Allah akan selalu menepatinya. Makanya tertulis, saya tetap patokan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku, kata Yesus itu, yang telah Engkau utus. Itu tidak bisa diganggu-gugat, baca. Dan kata Yesus di Yohanes 17 ayat 8-nya, sebab segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah Aku sampaikan kepada mereka. Itu Mbak Ica. Berarti di sini udah jelas perkataan Yesus sendiri bahwa Dia betul-betul adalah seorang utusan, dan Allah yang benar itu adalah sang sumber itu sendiri. Itu Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Kalau Bapak mengatakan seperti itu berarti Bapak menginginkan keinginan Bapak sendiri. Tapi itu kan urusan Bapak ya. Maaf baca maaf sebelumnya. Saya bukan menginginkan. Saya tadi berbicara sesuai data, Mbak Ica. Iya, itu kan data yang Bapak. Saya bilang bahwa Yesus ya, enggak banyak Mbak Ica. Kenapa tadi saya bilang bahwa Yesus juga bagian saya, Pak? Enggak, saya jangan di framing dulu maksud saya. Bagian saya. Oh ya, silakan. Ya. Maksudnya tadi saya mau memperjelas dulu, bukan keinginan saya. Ini bagian saya. Ya udah silakan. Ya. Dari tadi Bapak ngoceh saya diem kok. Bapak framing saya diem kok. Bapak apapun saya diem. Saya nggak ada berbicara loh. Karena saya udah tahu menghadapi orang-orang kayak Bapak itu saya sudah paham. Ya. Jadi saya tidak akan mau terkecoh ya dengan ucapan Bapak. Tetapi saya akan tetap pada pendirian saya, ya. Makanya dia ambil satu. Di sini benar ini Kak Ica. Di Yohanes 17 ayat 3, ya, dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Yesus itu utusan, Kak Ica. Yang bilang Yesus itu bukan utusan itu siapa? Saya sudah mengatakan dari awal, Yesus itu benar utusan. Sehingga dia diutus untuk menerima firman Allah, agar firman ini menjadi manusia. Di Yohanes 1:14. Kalau saya mengikuti Bapak, mengikuti keinginan Bapak, oh di ayat ini, memang udah dari awalnya Bapak seperti itu. Karena Bapak di iman Bapak juga seperti itu. Satu ayat, nanti pindah ke ujung sana ayatnya. Karena apa? Di dalam iman Bapak, turun kejadian baru turun ayat. Turun kejadian baru turun ayat. Aneh gitu loh. Seharusnya ayat dulu terjadi baru kejadian. Itu namanya nubuatan. Kalau kejadian ya turun dulu baru ayat, itu namanya nyontek. Bedakan nubuatan sama nyontek. Ya, bedakan nubuatan sama nyontek. Kalau nyontek turun dulu kejadian baru dia ayat. Sehingga oh ini kejadiannya begini, baru ayat. Nggak tahu ayatnya sampai kapan dulu datang. Dan itu pun satu, nanti pindah lagi ke ujung lain. Makanya pemikirannya seperti ini. Makanya saya bilang tadi, saya sampaikan di Yohanes 17 ayat, kalau Bapak mengatakan ya, hidup yang kekal itu Kak Ica, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Betul. Ini Alkitab itu sudah sempurna, itu Alkitab itu udah benar. Mengenal satu-satunya Allah. Makanya kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal itu bersama-sama dengan Allah yang benar, bukan Allah yang palsu. Bukan Allah yang diikuti, yang diucapkan di dalam apa? Di dalam goa. Gitu loh. Kalau kan mengikuti Allah yang di dalam goa, ya nggak tahu juga. Makanya dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Makanya pada saat kita beroleh hidup yang kekal, maka pada saat kita ke sorga, kita bersama dengan Allah yang benar. Itu namanya hidup yang kekal. Itulah yang berbicara tentang sorga. Kita bersama dengan Allah yang benar. Kita bersama dengan Allah yang bukan yang dari goa hantu. Ya, ini Alkitab udah benar loh. Alkitab ini sudah benar dan ini sudah sah. Kalau kamu menyatakan, oh ini betul yang kamu sampaikan itu, gitu loh. Kalau Yesus tidak menyatakan, kalau di sini tidak ditegaskan, ya, kalau sini tidak ditegaskan, kita akan mengikuti yang namanya Allah yang ada di dalam goa bahaya.
Makanya di situ ditegaskan kita harus mengenal Allah yang benar. Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Yaitu bukan Allah yang di dalam goa ya. Camkan itu. Bukan Allah yang di dalam goa. Tetapi Allah Bapa yang kamu sampaikan tadi. Allah Bapa yang ada di dalam sorga. Yang dia nggak punya tangan dan kaki di neraka. Allah Bapa yang dia itu tidak bisa dilihat. Walaupun dia di sorga, dia itu nggak bisa dilihat. Makanya ditegaskan di 17 ya, di Yohanes 17 ayat 3, itu kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus benar-benar diutus dan dia menyampaikan kita harus menyembah Allah yang benar. Ya, Allah yang benar yaitu Allah Bapa yang mengutus dia. Gitu loh. Bilangan 19 ayat 23 ayat 19 dikatakan begini. Allah bukanlah manusia, betul Pak. Yang menyatakan Allah itu manusia siapa? Yang menyatakan Allah itu manusia siapa? Nggak ada. Bapak, ini saya yang ngomong, udah Bapak nggak usah jawab. Nanti Bapak bisa jawab nanti, ya. Bapak pernah diskusi nggak? Nah, kalau Bapak belum pernah diskusi, nggak apa-apa sih, saya ajarkan. Kalau saya lagi berbicara, nggak usah dijawab. Kalau diskusi itu, Mbak Ica kan harusnya mah adil. Mbak Ica ini udah hampir 20 menit. Saya cuma 3 menit, gitu kan? Saya nggak urus berapa menitnya. Itu benar adanya. Gitu loh. Itu tidak bohong. Benar adanya itu loh. Ya. Bukan anak manusia. Betul, bukan anak manusia. Ya, Allah itu bukan anak manusia. Yang menyatakan Allah itu anak manusia siapa? Ya itulah, makanya jangan mengikuti pengajaran yang sehingga ia menyesal. Ya, apakah pernah Allah menyesal dengan hal-hal yang disampaikan? Itu benar adanya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Apa yang dia tidak tepati? Coba Raja Rimba, silakan lanjut. Nih silakan Bapak mau bicara mau apa terserah. Tapi di sini iya. Oke, Mbak Ica. Makasih ya. Saya sempat ketawa juga, Mbak Ica. Ketawanya apa? Tadi Mbak Ica udah mengakui dan meyakini ketika di Yohanes 17 ayat 3 ini bahwa ketika Yesus memperkenalkan Allah yang benar itu adalah Bapa, gitu kan? Dan menegaskan bahwa dia itu adalah seorang utusan. Mbak Ica udah mempercayainya. Tapi yang saya heran, kenapa justru Mbak Ica malah mentuhankan Yesus? Tadi kenapa saya sempat ketawa? Pemikiran Mbak Ica tadi udah benar, kata Mbak Ica di Yohanes 17 ayat 3 ini. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Mbak Ica meyakini bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa itu sang sumber. Dan mengenal Yesus itu sebagai utusan. Mbak Ica meyakini itu. Nah, kenapa saya ketawa? Kalau Mbak Ica udah meyakini itu, kenapa justru Mbak Ica malah mentuhankan Yesus? Sedangkan kata Yesus sendiri tertulis di Lukas 4 ayat 8, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kata Yesus itu. Dan tertulis di Imamat 19:31 tertulis di sini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah engkau mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, aku adalah Tuhanmu. Jadi tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali hanya Allah, hanya sang sumber. Ayat berapa tadi Pak? Ayat berapa ya? Maaf ya. Ayat berapa tadi? Ya, coba Imamat 19:31. Imamat 19:31 ya. Maaf ya Pak. Ya, nah di sini kan ditegaskan Mbak Ica, janganlah ada ilah-ilah yang lain. Imamat kata Yesus itu. Ayat 31. Oke, lanjut Pak, maaf ya. Nah, makanya kenapa saya tadi sempat ketawa Mbak Ica. Mbak Ica udah meyakini di Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa Allah yang benar itu adalah sang Bapa, gitu kan? Dan di Lukas 4 ayat 8, Yesus menegaskan, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau berbakti dan menyembah. Sedangkan Mbak Ica dari tadi saya minta ayatnya. Mana ayatnya bahwa harus menyembah Yesus? Sedangkan Yesus sendiri menyuruh hanya kepada Tuhanmu saja, kepada Allahmu saja engkau berbakti dan menyembah itu. Dan tertulis di Imamat tadi itu, janganlah kamu mencari ilah-ilah yang lain.
ke roh-roh yang lain. Itu Mbak Ica. Dan Mbak Ica tadi meyakini ketika Allah itu bukanlah manusia, itu kan dibilangan itu. Iya, siapa yang Allahnya manusia Mbak Ica? Kebalik Mbak Ica. Kata Mbak Ica, saya jangankan menyembah Allah yang di gua yang gelap itu kan. Kebalik Mbak Ica. Justru siapa yang Tuhannya manusia? Coba. Mbak Ica sendiri malah menuhankan Yesus. Justru Yesus sendiri menuhankan Bapaknya Mbak Ica. Kenapa saya bilang kayak gitu? Tadi saya udah bawakan datanya itu, bahwa ketika Yesus dia berdoa dan menyembah di Yohanes 4:22 sama Matius 26:39, Yesus juga menyembah dan berdoa kepada Bapaknya. Nah, kenapa, pertanyaan saya Mbak Ica, kenapa Yesus sendiri menyembah Bapaknya, mengenalkan Allahnya, justru sebaliknya orang Kristen justru menuhankan Yesus? Sedangkan tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Karena Yesus sendiri memerintahkan, engkau harus menyembah kepada Allahmu, hanya kepada Dia sajalah. Jadi dapat data dari mana Mbak Ica justru malah menuhankan Yesus? Dapat data dari mana Mbak Ica justru malah menyembah Yesus? Sedangkan yang dikehendaki Bapa, sedangkan yang diinginkan Bapa itu ketika Bapa memerintahkan kepada Yesus dan menghendaki kepada Yesus itu bahwa hanya kepada Aku sajalah manusia itu berbakti dan menyembah. Akhirnya Yesus menyampaikan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti dan menyembah. Itu Mbak Ica. Jadi yang saya pingin itu Mbak Ica, tolong Mbak Ica dapat dari mana ketika Yesus menyarankan, memerintahkan atas kehendak Bapaknya bahwa harus hanya kepada Dia sajalah manusia itu menyembah dan berbakti, justru malah sebaliknya orang Kristen malah menyembah kepada Yesus, sedangkan Yesus sendiri menyembah kepada Bapaknya. Itu Mbak Ica. Dan tadi kata Mbak Ica, tolong dicermati, tolong berpikir, siapa yang Tuhannya manusia? Justru Mbak Ica sendiri yang Tuhannya manusia. Mbak Ica kan menuhankan Yesus, menyembahkan Yesus. Sedangkan kalau Mbak Ica tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia, itulah si penyesat antikristus. Itu Mbak Ica. Silahkan Mbak Ica. Saya nggak panjang-panjang Mbak Ica. Mungkin Mbak Ica mengerti. Itu saya udah bawakan data-datanya. Gimana tadi saya berbicara bahwa Yesus menyembah di Yohanes 4:22, ketika Yesus sujud di Matius 26:39, terus ketika Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Bapa sajalah di mana tadi, di Lukas 4 ayat 8 dan di Imamat 19:31. Itu datanya Mbak Ica. Dan saya bilang kenapa Yesus itu sebagai hamba Allah itu di Ibrani 5 ayat 7. Oke, baik. Itu semua data itu tertulis Mbak Ica.